Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk kalian semuanya, ya, para pembelajar, para penerus, ya, calon penerus bangsa yang tercinta ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kendala suatu apapun. Pada kesempatan yang luar biasa ini, yang baik ini, mari kita niatkan terus untuk belajar bersama, ya, dalam materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah yaitu masih bab 1 atau bab limit fungsi aljabar. Ya, kita akan belajar terkait bab limit fungsi aljabar. Pokok pembahasan yang akan kita ambil pada kesempatan yang baik ini adalah limit fungsi metode menurunkan dan mengalihkan faktor lawan. Ya. Metode menurunkan dan mengalihkan faktor lawan. Baik, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan yang baik ini adalah pertama, harapannya siswa nanti dapat menentukan nilai suatu limit dengan metode menurunkan dengan baik dan benar. Selanjutnya, siswa dapat menentukan nilai limit, ya, nilai limit dengan metode mengalihkan faktor lawan dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita akan bahas pertama yaitu limit fungsi aljabar dengan cara atau metode menurunkan. Bagaimana caranya? Pertama kita ingat turunan Y ini bisa ditulis dengan Y. Nah, tanda-tandanya ya, tanda petik 1 ini ya, namanya turunan dari Y. Jika fx sama dengan ax pangkat n, ya, maka turunan fx ini sama dengan n pangkat ini turun mengalihkan dengan a menjadi n kali a x pangkat n-nya dikurangi 1 atau pangkatnya dikurangi dengan 1. Itu turunannya. Selanjutnya, contoh menurunkan fungsi aljabar. Y sama dengan 3, maka turunan dari Y sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena di sini tidak ada variabel X-nya ya. Jadi kalau setelah diturunkan maka menjadi 0. Yang kedua, Y sama dengan 2X. Nah, setelah diturunkan maka menjadi 2X, menjadi 2 ya. Maaf. Y sama dengan 2X diturunkan maka menjadi 2. Nah, ini kan pangkat 1 di sini. 1 mengalihkan dengan 2 kan dengan 2, 1 kurang 1 kan 0. X pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi setelah diturunkan, nah, jadi itu 2. Berikutnya, Y sama dengan 4X pangkat 3. Maka turunannya menjadi, nah, pangkat 3 ini turun mengalihkan dengan 4 ya. Jadi 4 kalikan 3. X pangkat, nah, 3-nya ini pangkatnya dikurangi dengan 1 karena turun. Maka sama dengan 4 kali 3, 12. X pangkat 2. Jadi dipahami? Berikutnya, Y sama dengan 5X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 2. Maka turunan dari Y pertama ini menjadi 4 turun mengalihkan 5 menjadi 20. Kemudian X pangkat 4-nya ini dikurangi dengan 1, tinggal X pangkat 3. Selanjutnya, min 2X pangkat 3, 3 turun mengalihkan dengan min 2 menjadi min 6. Dan pangkat 3 ini dikurangi 1, maka pangkatnya tinggal 2. Jadi min 2X pangkat 3 diturunkan menjadi min 6X pangkat 2. Selanjutnya, X kuadrat. Nah, kuadratnya ini pangkat 2-nya turun, maka menjadi 2 kalikan dengan X 2X, kemudian 2-nya itu sendiri, pangkatnya kurangi 1, maka nah, tinggal pangkat 1 atau tidak perlu ditulis. Maka X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X.
Berikutnya untuk min 2, karena tidak punya variabel di sini, maka setelah diturunkan jadinya 0. Bisa dipahami? Sifat turunan ya dengan metode menurunkan. Insya Allah ini metode yang lebih lebih memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk mencari nilai limit ya. Nah, seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya ada metode pemfaktoran ya. Sebenarnya bisa kita terapkan dengan metode penurunan seperti ini ya. Malah lebih enak sekali ya. Nah, kalau kemarin dengan pemfaktoran sepertinya kita butuh pemikiran yang lebih ya. Tapi kalau dengan cara menurunkan ini akan insya Allah jauh akan lebih mudah. Kita akan coba selanjutnya. Contoh menentukan limit dengan metode menurunkan. Nah, ini yang pertama. Limit X mendekati 0 dari 2x pangkat 2 min 5x per 3x. Nah, kalau metode pemfaktoran mungkin nggak semudah yang ini. Ini lebih mudah nih. Maka menjadi limit X mendekati 0. Ini 2x pangkat 2 min 5x kita turunkan. Maka 2 turun menjadi 2 kali 2, 4. X pangkat 2 menjadi X saja. Karena pangkatnya kita kurangi 1 ya. Maka tinggal pangkat 1 atau nggak usah ditulis pangkatnya. Min 5x, nah diturunkan menjadi min 5. 3x diturunkan menjadi 3. Gitu. Selanjutnya baru, nah nih, limit x mendekati 0, x-nya kita ubah atau kita ganti jadi 0. Maka ditemukan 4 kalikan dengan 0 dikurangi 5 per 3. 4 kurangi 0, 0. Min 5 per 3 menjadi min 5 per 3. Bisa dipahami? Insya Allah mudah jadi dipahami oleh kalian ya. Berikutnya yang B. Nah ini yang B. Limit x mendekati 1 dari x min 1 per x kuadrat min 5x plus 4. Ditemukan limit x mendekati 1. Ini kita turunkan nih. X min 1 turunkan. X turunkan menjadi 1. Min 1 0 jadi 1 ya. Ulangi. X turunkan jadi 1. Min 1 turunkan jadi 0 atau nggak usah ditulis. X kuadrat min 5x plus 4. Kita turunkan nih. X kuadrat turun. Maka 2 turun jadi 2x ya. Nah, min 5x diturunkan menjadi min 5, x-nya hilang ya. Nih, begini jadinya gampang. Selanjutnya tinggal disubstitusi saja. X-nya diganti dengan 1 karena x-nya limitnya mendekati 1. Nah, menjadi 1 per 2, x-nya ganti 1, 2 kali 1 dikurangi 5. Ketemu 1 per 2 dikurangi 5. Ketemunya 1 per min 3. Hasilnya adalah min 1/3. Sangat mudah bukan? Sekarang poin yang C. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6. Ditemukan limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 kita turunkan menjadi 2x ya. X kuadrat jadi 2, x2-nya turun ya, jadi 2x. Min 9 hilang. Selanjutnya x kuadrat min x min 6. X kuadrat turun menjadi 2 turun jadi 2x min x menjadi min 1. Min 6 hilang. Ya. Paham? Selanjutnya, karena limitnya ini x-nya mendekati 3, maka 2x-nya ganti 3. 2x berarti 2 kali 3 min 1. Ditemukan 2 kali 3, 6. Per 2 kali 3, 6. Dikurangi 1. Ketemunya 6 per 5. Ketemu. Nah, sangat mudah bukan? Dengan cara menurunkan. Nah, ini terkait metode menurunkan. Berikutnya kita masuki yang metode mengalihkan faktor lawan. Ya, bagaimana ini? Nah, kalau metode mengalihkan faktor lawan ini lebih banyaknya bentuk soal-soal yang ada bentuk akarnya, ya, bentuk akar. Ingat, tapi formula yang ada bentuk akar-akarnya atau perkalian ini ya,
akar ya, faktor. Misalnya A min B yang pertama ini, ingat A min B kali A plus B, maka sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, A-nya dikuadratkan, dikurangi dengan B-nya dikuadratkan. Yang dua, A plus B kalikan A min B. Nah, ini hanya dibalik saja, sama saja. Prosesnya sama saja, A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, yang ketiga, akar A dikurangi B, kalikan akar A plus B, maka sama saja akar A kita kuadratkan, dikurangi dengan B-nya dikuadratkan. Ketemunya akar A kuadrat menjadi A, min B kuadrat jadi min B kuadrat. Selanjutnya, yang poin keempat. Akar A min B, min akar B, kalikan akar A plus akar B. Maka sama saja akar A kita kuadratkan dikurangi dengan akar B dikuadratkan. Nanti ketemu akar A kuadrat ya. A min akar B kuadrat jadi B dari A min B. Jadi pahami? Ini formula-formula yang akan kita terapkan ya untuk mencari nilai limit fungsi dengan metode mengalihkan faktor lawan. Contoh soal. Tentukan nilai limit dari fungsi berikut ini. Yang A, limit X mendekati 4 dari akar X min 2 per X min 4. B, limit X mendekati 1 dan X kuadrat min 1 per akar X kuadrat plus 3 dikurangi dengan 2. Yang C, limit X mendekati 0 dari akar 9 min X dikurangi akar 9 plus X per 2X. Nah, ini akan coba menjawab. Nah, penyelesaian yang pertama, yang A. Limit X mendekati 4 dari akar X min 2 per X min 4. Kalau misal kita memakai ya metode substitusi langsung, X-nya kita ubah menjadi 4, maka ditemukan akar 4 min 2 per, ini 4 dikurangi 4. Akar 4 itu 2, 2 kali 2, 0, 4 kurangi 4 juga 0. Maka ketemu bentuk 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti termasuk bentuk tak tentu. Nah, kalau udah ketemu bentuk tak tentu, bentuknya ini pakai soal-soal yang ada akar-akarnya, maka cara lainnya yaitu dengan mengalihkan dengan faktor lawan. Kita mengalihkan dengan faktor lawan. Caranya bagaimana? Caranya begini. Nah, limit X mendekati 4 dari akar X min 2 per X min 4, maka sama dengan limit X mendekati 4. Ingat di sini akar X min 2 kita fokus bagian yang ada akarnya ya. Akar X min 2 yang bagian atas ini atau pembilangnya kita kalikan dengan akar X plus 2. Kalau ini min berarti ini plus ya. Ini min, ini berarti plus, kebalikannya ya, faktor lawan ya. Per bawahnya X min 4 kita kurungi, kalikan dengan sama. Karena di bagian atas atau pembilangnya kalikan dengan akar X plus 2, maka bagian penyebutnya atau bagian bawahnya ini juga kita kalikan dengan akar X plus 2. Ditemukan, maka limit X mendekati 4 sama dengan, ingat ini formula yang tadi sebelumnya, akar X min 2 kalikan akar X plus 2, maka diperoleh akar X dikuadratkan dikurangi ya, dikurangi dengan 2 dikuadratkan. Maka ditemukan per bagian bawah X min 4 dikalikan dengan akar X plus 2. Ini acek ya, tetap ya, bagian penyebutnya tetap ya. Terus berikutnya sama dengan limit X mendekati 4, akar X pangkat 2 maka menjadi X min 2 pangkat 2 menjadi 4, jadi X min 4. Bagian bawahnya ya, atau penyebut atau per X min 4 kalikan akar X plus 2 masih tetap ya. Nah, di sini ada proses yang namanya proses pembagian nih ya, akan kita coret. Nah, X min 4 kita coret dengan X min 4 kan sama ya, saling membagi. Maka tinggal limit X mendekati 4 ini sama dengan ini tinggal 1 berarti ya, berarti 1 per akar X plus 2. Oke, setelah ini udah gampang, tinggal kita substitusikan saja
nilai X-nya sama dengan 4, maka ditemukan 1 per akar 4, X-nya ganti 4 ini, ditambah 2, ditemukan 1 per akar 4 itu adalah 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti 1/4. Mudah bukan? Iya, contoh soal yang A ya. Sekarang contoh soal yang B, bagaimana dengan contoh soal yang B? Limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per akar X kuadrat plus 3 min 2. Kalau kita substitusikan, X-nya diganti 1, maka ketemu dengan 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kita gunakan cara lain, yaitu dengan cara mengalihkan faktor lawan. Untuk akar ya, ada akarnya. Maka ditemukan limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per akar X kuadrat plus 3 dikurangi 2. Ditemukan sama dengan limit X mendekati 1. Caranya adalah X kuadrat min 1 ini kita kalikan dengan, nah lihat bagian yang ada akarnya kan bagian penyebut nih, bagian bawahnya ini penyebut. Maka kita kalikan dengan faktor lawannya. Nah, X kuadrat plus 3 min 2 ini kita kalikan dengan dikurung ya, akar X kuadrat plus 3. Karena ini min, maka di sini plus 2, bedanya di sini ya. Min ini plus. Nah, karena bagian penyebut kita kalikan dengan akar X pangkat 2 plus 3 ditambah 2, maka bagian pembilang atau atasnya kita kalikan dengan yang sama, seperti ini. Akar X kuadrat plus 3 plus 2. Paham ya? Nah, selanjutnya ditemukan ya limit X mendekati 1, yang bagian ini atasnya X kuadrat min 1, kita kalikan dengan akar X kuadrat plus 3 plus 2 per akar dari X kuadrat plus 3. Oh ini akar X plus 3 min 2 kalikan dengan akar X kuadrat plus 3 plus 2. Maka ditemukan akar X kuadrat plus 3 ini kita kuadratkan. Kemudian min 2 kita kuadratkan. Paham ya? Ini kita kuadratkan, dikurangi dengan 2-nya dikuadratkan. Ini pakai formula ya, formula tadi di awal itu ya. Nah, nanti kita ketemukan limit X mendekati 1 menjadi atasnya tetap dulu ya. X kuadrat min 1 kalikan akar X kuadrat plus 3 plus 2. Kita tetap dulu nih, ajek ya, tetap ya. Nggak ada perubahan. Yang bagian bawah kita operasikan ini menjadi akar X kuadrat plus 3, maka menjadi X kuadrat plus 3. Dikurangi 2 kuadrat adalah 4. Maka ditemukan limit X mendekati 1, yang atas ini pembilangnya masih tetap X kuadrat min 1 akar dari X kuadrat plus 3 plus 2. Masih tetap bagian penyebutnya menjadi X kuadrat. Nah, 3 kurangi 4 min 1. Nah, di sini nih ada kesamaan ya. X kuadrat min 1 ini bawahnya juga X kuadrat min 1. Kita coret. Nah, coret. Maka tinggal ditemukan limit X mendekati 1, tinggal yang ini, akar dari X kuadrat plus 3 plus 2. Tinggal kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1. Maka ditemukan akar dari 1 kuadrat itu 1 plus 3 ditambah 2. 1 tambah 3, 4. Berarti akar 4 ditambahkan dengan 2. Ketemunya akar 4, 2. 2 tambah 2 adalah 4. Ketemunya nilainya adalah 4. Ya. Caranya begitu panjang ya, tapi insya Allah coba kalian pahami, cermati, insya Allah nanti kalian akan ya, paham ya proses dan caranya. Poin yang terakhir yang C, limit X mendekati 0 dari akar 9 min X dikurangi akar 9 plus X per 2X. Di sini kalau kita substitusikan, X-nya diganti dengan 0, maka ketemu 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka dengan cara lain, yaitu dengan faktor mengalihkan dengan faktor lawannya. Lihat bagian ada akarnya di situ, itu ada bagian yang atas ini yang namanya pembilang ya. Limit X mendekati 0, akar dari 9 min X dikurangi akar dari 9 plus X per 2X. Maka ditemukan limit X mendekati 0. Nah, akar 9 min X
dikurangi akar 9 plus X, kita kurung-kurungi ya. Kita kalikan dengan sekawannya, lawannya ya. Akar 9 min X, di sini min, maka di sini jadi plus ya. Plus akar 9 plus X. Bagian penyebut 2X kita kalikan dengan yang sama seperti yang atasnya atau pembilangnya, yaitu akar 9 min X ditambah akar 9 plus X. Selanjutnya kita operasikan limit X mendekati 0 dari akar, nah ini. Maka lihat ini, akar 9 min X ini kita kurungi pangkatkan dengan 2. Dikurangi dengan, nah akar 9 plus X ini juga kita kurungi pangkatkan dengan 2. Ini formula yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Pernya 2X kalikan dengan akar 9 min X ditambah 9 plus X. Ini ajak dulu ya. Selanjutnya sama dengan limit X mendekati 0. Akar 9 min X kuadrat maka menjadi 9 min X dikurangi akar 9 plus X kuadrat menjadi dikurangi 9 plus X. Per bawah tetap ya, masih tetap kayak sebelumnya. Limit X mendekati 0 dari, nah ini 9 min X, min kali 9 min 9, min kali X min X. Ini saya rubah proses seperti ini lebih panjang nantinya ya. Karena harus cermat dan harus hati-hati. Di sini ada tanda negatif, kemudian ini dikurungi ya, belum saya lepas ya, jadi masih bentuk kurungan. Nah, di situ perlu hati-hati dan waspada, ini sering terjadi kesalahan itu di sini ya. Hati-hati. Selanjutnya, limit X mendekati 0 sama dengan 9 kurangi 9 kan habis 0 ya. Min X jadi min 2X. Per 2X akar dari ini masih tetap ajak ya seperti atasnya. Ditemukan limit X mendekati 0, min 2X. Ya, di sini nih sama nih, min 2X, 2X kan sama. Nah, kita coret-coret. Maka menjadi tinggal min 1 bagian pembilangnya. Min 1 per akar dari 9 min X plus 9 plus X. Baru kita substitusikan nilai X-nya ganti dengan 0. Setelah ganti dengan 0, maka ditemukan min 1 per akar 9 min X nya kali 0 ya. Kemudian 9 plus X-nya kali dengan 0. Maka ditemukan min 1 per akar 9 kan. Akar 9 ketemunya 3. Nah, ditambah akar 9 ketemunya 3. Maka ditemukan min 1 per 6. Bisa dipahami? Ya, ini memang proses untuk yang mengalikan faktor lawan ini yang prosesnya cukup panjang ya, harus cermat di dalam kalian menghitung. Jadi formulanya tadi yang di awal itu tolong untuk bisa kalian pahami proses dan caranya itu ya untuk faktor lawan ya. Formulanya yang ini sudah saya bahas semuanya, maka saya sampaikan terima kasih ya. Thank you very much ya untuk kalian semuanya yang sudah mencermati, memahami video atau penjelasan terkait limit fungsi aljabar dengan metode menurunkan dan mengalihkan faktor lawan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Jangan lupa untuk pertemuan atau materi selanjutnya adalah limit fungsi aljabar yang mendekati tak hingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan untuk selalu belajar dan tetap sehat yang utama ya, sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kalian dan kita semuanya.